Baik Bapak Ibu semua, kalau saya bilang bicara Assalamualaikum, ya, coba Bapak Ibu semua jawab dengan lantang, jawab dengan jelas. Saya doakan Bapak Ibu semua yang menjawab salam saya dengan jelas, dengan lantang, saya doakan semoga keluarga Bapak Ibu semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga ya amanah-amanah atau cicilannya terlunaskan ya Bapak Ibu semua, dan semoga hajat-hajatnya eh, akan tercapai ya. Baik Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan malam hari ini ya saya akan eh, memberikan pembelajaran bagi para calon-calon instruktur yang akan nanti maju ya, yang akan nanti memandu di setiap komunitas ya di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, di sini kita akan berikan suatu pembekalan, pembelajaran ya, yang tadi sudah dipaparkan tentang apa itu filosofi tentang SPI, Senam Perkasa Indonesia, beserta gerakan-gerakan dan lain-lainnya. Dan di sesi ini saya akan berbicara tentang public speaking ya, ilmu public speaking. Bagaimana caranya ketika kita berbicara di depan umum dengan memukau audiens. Baik, para peserta semua, Bapak semua, ya sebelumnya nih, ya sebelumnya ketika saya bilang semangat pagi, maka Bapak Ibu semua bilang pagi-pagi 3 kali dengan semangat. Oke, siap Bapak Ibu semua? Semangat pagi, 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 pagi. Ya, ketika saya bilang apa kabar Bapak Ibu semua? Maka Bapak Ibu semua menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap, jeger, watal. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Ya, kita coba ulang ya. Apa kabar Bapak Ibu semua pada kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap, jeger, watal. Oke, baik Bapak semua. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, di sini saya akan berbicara ya tentang public speaking. Apa itu public speaking? Yaitu seni berbicara ya di depan audien, sehingga audien terpukau dengan apa yang kita bicarakan. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Contoh halnya seperti kita misalkan sebagai seorang instruktur yang nantinya akan diterjunkan di lapangan, ya minimal kita punya bekal ya. Bekalnya apa? Ketika kita akan memandu, kita udah tahu caranya, kita udah tahu ilmunya ya. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu semua, ketika misalkan kita ini udah ada materi yang akan disampaikan, nah setelah itu kita ke depan, tiba-tiba Bapak Ibu semua ya, perasaan gemetar ya, perasaan tidak pede, perasaan minder, itu terjadi kepada diri kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu. Iya, betul ya. Itu saya katakan ya. Terus eh, ketika misalkan kita akan ke depan, kita udah mempersihkan materi-materi yang luar biasa, tiba-tiba pas kita ada di atas panggung, tiba-tiba materi yang akan disampaikan itu ngeblank. Ada yang seperti itu Bapak Ibu semua? Ayo, coba chat di kolom chatnya. Saya. Oke, siap. Atau Bapak Ibu semua ketika misalkan akan mentalnya sih udah bagus, materinya udah bagus, ketika kita naik ke panggung, yang di hadapan kita banyak orang-orang yang luar biasa, contoh para manajer, para direktur, sehingga apa? Sehingga kita merasa minder. Ada yang seperti itu Bapak Ibu semua? Oke, ada ya. Nah, gimana caranya supaya perasaan minder, perasaan gugup, perasaan kurang pede, ya, gemeteran, dan lain-lain itu hilang dalam dalam diri kita. Baik, untuk 3 menit ke depan, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa bicara memukau di hadapan audiens. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua.
Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya ya sebelum kita mulai ya ke acara inti materi kita ya, langkah baiknya kita akan coba gerak-gerak tubuh dulu ya Bapak Ibu semua supaya apa? Supaya eh, diri kita, badan kita merasa segar. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita akan mulai. Oke, tangannya ke depan. Oke, sebelah kanan. Ya. Satu, dua, tiga. Yeay. Oke. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak semua. Baik. Iya. Ya, gimana Bapak semua? Udah segar, udah segar, udah segar? Oke, udah segar ya. Kita udah senam-senam dulu, gerak-gerak dulu supaya apa? Supaya badan kita segar ya, otak kita fresh sehingga apa? Ilmu-ilmu yang akan nanti disampaikan terserap ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita sehingga berdampak nanti bagi kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, peserta pelatihan training public speaking ini ya, apa sih materi nanti yang akan kita sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini? Nah, ini beberapa beberapa materi-materi dan nanti yang 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Oke, di sini selamat datang setelah training public speaking. Ya, oke. Iya. Oke, yang selanjutnya perkenalkan nama saya Sarjono, CTCPS berasal dari Bandung yang akan nanti belajar bersama-sama tentang
Apa itu public speaking for instructor? Ya, jadi gimana caranya ketika kita sebagai instruktur nantinya membawakan berbicara ya, membawakan berbicara di depan audiens semua agar apa? Agar audiens yang kita sampaikan ya, agar audiens tetap memukau ketika kita bicara. Oke, baik Bapak semua. Selanjutnya, nah, sebelum sebelum ke lebih dalam lagi, saya mau tanya nih untuk Bapak Ibu semua, siapa itu trainer? Ayo jawab Bapak Ibu semua. Oke, ya. Trainer kalau istilah bahasa adalah pelatih. Apa Bapak semua? Pelatih, ya. Tapi jika diartikan secara istilah, trainer adalah individu yang memberikan pelatihan, instruktur, dan bimbingan dalam bidang tertentu untuk membantu orang lain mengembangkan keterampilan mereka, pengetahuan, dan performa mereka menjadi lebih baik, yaitu secara istilah Bapak semua ya. Nah, ini ada dua jenis trainer ya yang harus kita ketahui. Apa saja sih itu jenisnya, gitu kan? Yang pertama adalah trainer internal, ya, yaitu trainer internal itu bekerja untuk institusi atau perusahaan, ya. Terus yang kedua adalah trainer profesional, yaitu trainer yang memiliki keahlian yang diperoleh dari sertifikasi pelatihan untuk kemudian diaplikasikan secara mandiri atau personal oleh trainer tersebut. Jadi ada berapa jenis trainer Bapak Ibu semua? Ya, yang pertama adalah trainer internal dan yang kedua adalah trainer eksternal. Dan tidak itu pun ada 3 alur menjadi seorang trainer. Yang pertamanya bisa belajar dengan secara autodidak. Yang kedua adalah belajar bersama mentor, pendamping. Yang ketiga adalah ambil sertifikasi. Apa Bapak semua? Coba katakan. Yang pertama adalah belajar secara otodidak, betul Pak Budi. Yang kedua adalah belajar bersama mentor. Yang ketiga adalah ambil sertifikasi. Betul sekali. Ya. Jadi ketika kita nih ingin jadi seorang trainer, yang mana pilihan Bapak Ibu semua? Apakah trainer yang tadi dibilang trainer individu ya, internal gitu kan? Apakah trainer profesional? Ya, ketika kita sebagai trainer internal berarti kita bekerja ya di sebuah perusahaan. Ya, jadi perusahaan menggaji kita dan tugas kita adalah mentraining karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Beda halnya dengan trainer profesional adalah trainer yang dia mengambil suatu pelatihan-pelatihan atau sertifikasi yang kemudian nanti diaplikasikan untuk bisnisnya sendiri ya. Apakah bisa membuat sebuah modul training, pelatihan-pelatihan yang lain yang tidak terikat dengan perusahaan. Dan untuk menjadi seorang trainer ada 3 alur yang kita harus ketahui. Yang pertama yang tadi ya, jadi bisa secara autodidak. Contoh hal misalkan kita belajar, sekarang ada banyak pembelajaran di media sosial. Contoh hal di YouTube kah, gitu kan. Maka sekarang kan banyak 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 yang viral sekarang di TikTok gitu kan, atau di media sosial yang lainnya. Itu kalau kita belajar secara otodidak. Yang keduanya belajar bersama mentor. Nah, ini pembelajaran bersama mentor ini lebih cepat. Kenapa saya katakan lebih cepat? Karena ada yang membimbing, ada yang mengarahkan bila mana kita salah dalam hal uh, public speaking ya, ilmu-ilmunya, itu mentor pendamping ini nanti akan memberitahu kepada kita. Maka untuk tingkat keberhasilan menjadi seorang trainer ketika kita belajar secara otodidak atau belajar dengan ada pendamping mentor, itu tingkat keberhasilannya lebih cepat kita belajar bersama mentor karena ada yang mengarahkan, ada yang mengasih arahan, dan alhasil ya lebih cepat belajarnya dibanding kita otodidak. Dan yang ketiganya yaitu kita ambil sertifikasi atau pelatihan yang dimana nanti sertifikasi itu sebagai branding kita sebagai seorang trainer nantinya. Seperti itu Bapak semua ya. Oke, yang selanjutnya
Nah, ya, yang selanjutnya adalah di dalam public speaking kita harus mengenal dua kunci. Apa Bapak Ibu semua? Dua kunci ya, tapi bukan kunci Inggris ya Bapak Ibu semua. Jadi kunci ini adalah paling penting kita kuasai, kita pahami, kita pelajari. Apa kuncinya? Yang pertama adalah teknik. Apa Bapak semua? Teknik, betul. Yang kedua adalah mental. Ya, menurut Bapak Ibu semua nih, antara teknik dan mental lebih penting mana? Kata Pak Budi, teknik. Kalau muslim mental, ya. Saya katakan dua-duanya penting. Karena apa? Karena ketika misalkan kita punya materi atau teknik bagus, tidak dibarengi dengan mental, maka kita akan menyampaikannya tidak akan luas ya. Menyampaikannya mungkin ada perasaan grogi atau perasaan minder atau perasaan yang lainnya. Sama halnya ketika kita mentalnya bagus, tetapi otak di dalam pikiran materinya nggak ada, sama aja ngeblank. Ya, jadi antara mental dan teknik itu dua-duanya harus kita kuasai. Begitu ya Bapak semua. Oke. Nah, di sini apa kendala saat Anda bicara di depan umum? Nah, mau tanya nih Bapak semua, kendalanya apa nih ketika kita bicara mau menyampaikan materi ataupun berbicara apapun di depan audiens, apa kendala yang dihadapi oleh Bapak semua? Coba tulis di kolom chatnya, ayo coba tulis, tulis, tulis. Oke, ini dari Pak Budi, gemeteran, dari Bu Susi, gugup, ya, dari Bu Lastri, eh, kurang percaya diri atau tidak pede, terus dari Bu Yayu, ya, minder, gitu kan. Nah, itu kendala-kendala ketika kita eh, berbicara ya di depan umum. Atau kadang-kadang kita merasa wah ini ada ilmunya lebih tinggi dari kita, itu merasa kita merasa mau menyampaikannya tuh tidak pede karena orangnya lebih tinggi dari kita, wawasannya lebih luas dari kita, makanya kita minder di sana. Nah, di sini Bapak Ibu semua mau nggak nih kendala-kendala tersebut kita bongkar, Bapak Ibu semua kita lepaskan agar apa, agar performer yang terbaik nanti yang akan Bapak Ibu semua rasakan. Nah, salah satunya adalah ini penghambat Bapak Ibu semua tidak bisa lepas. Apa itu penghambatnya? Oke, yang tadi teknik, dua kunci tadi ya. Nah, ini penghambat kita untuk tidak lepas ketika berbicara di depan umum yaitu mental block. Apa Bapak semua? Mental block, betul. Mental block itu ibarat kata sebuah dinding yang menghalangi diri kita untuk tampil ke depan ya. Nah, dinding itu yang membuat kita menjadi tidak maksimal, menjadi kita grogi, kita gugup, ya. Terus kita minder. Nah, ini. Nah, saya mau tanya nih Bapak semua, apakah mental block ini Bapak Ibu semua mau dipendam atau mau dilepaskan? Ya, ya pastinya mau dilepaskan. Ketika mental block itu lepas dalam diri kita, mungkin performa yang terbaik nanti yang Bapak Ibu akan rasakan. Betul. Nah, di sini ya mental block ini juga terbagi dua, Bapak Ibu semua ya. Terbagi dua, apa saja sih? Yang pertama adalah mental block internal, yaitu mental block yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah mental block eksternal yang di luar kendali kita. Contoh yang internal adalah kayak tadi grogi, gugup, tidak percaya diri ya, minder atau merasa gaptek dan lain-lain. Terus mental block internal, misalkan ekspresi yang tidak menyenangkan audiens atau banyaknya masa. Mungkin kalau satu, dua, tiga, 10 orang masih fine-fine saja, tetapi ketika kita dihadapi dengan banyak orang, banyak audiens, contoh 100, 200, 300 sampai 1000 orang. Nah, di sini kita diuji mental kita, sejauh mana mental kita kuat untuk menghadapi banyak audiens yang ada di hadapan kita. Seperti itu ya Bapak semua. Yang selanjutnya, nah, jadi gimana nih caranya supaya mental block ini lepas dari diri kita? Salah satunya dengan cara button terapi. Ya, apa itu button terapi Bapak Ibu semua? Yaitu suatu cara untuk melepaskan mental block yang ada di dalam diri kita supaya apa?
supaya kita bisa lepas, supaya kita berbicara di depan umum, merasa tidak ada lagi penghalang atau penghambat diri kita untuk berbicara dengan lancar. Seperti itu Bapak semua ya. Mau tahu caranya Bu? Bapak Ibu? Oke, coba tulis di kolom chatnya. Mau, 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 mau. Iya, betul. Mau ya. Kalau mau, oke, akan saya coba lihat slide lagi berikutnya. Oke. Nah, ini button terapi, yaitu terapi dengan cara memijit tombol ya, Bapak semua. Nah, di sini ya ketika kita mau melakukan terapi ya di sana nanti akan disebutkan ya apa keuntungannya dan apa kerugiannya ya bila mana misalkan kalau mental block kita masih tetap dipendam oleh diri kita maka ruginya adalah tidak akan tampil lebih pede ya tidak akan tampil lebih luas atau tidak akan performanya tidak akan baik gitu kan. Tapi untungnya ketika mental block itu hilang dalam diri kita, maka kita akan lepas dan terbebas dari hambatan-hambatan yang mental yang tersebut ya. Itu semua. Yang selanjutnya, nah ini kita harus mengetahui ada 5 teknik button terapi. Ada berapa Bapak semua? Ada 5 teknik. Yang pertama adalah pejamkan mata dan rasakan mental block yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Apa Bapak semua coba diulangi? Betul, pejamkan mata dan rasakan mental block yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, perjelas perasaan negatifnya atau perasaan mental blocknya. Jadi diperjelas Bapak semua ya. Oke, yang ketiga adalah ubah menjadi sebuah benda berbentuk tombol. Jadi apa yang diubah? Perasaan negatifnya yang tadi ya. Ketika kita udah bayangkan, kita rasakan, perjelas ya. Nah, terus setelah itu diubah menjadi sebuah benda berbentuk tombol. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah sampaikan apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir yang kelima adalah klik tombol off-nya ya. Jadi ketika diklik tombol off-nya berarti lepas pula mental block yang seluruhnya yang ada di dalam diri kita agar supaya apa? Agar supaya kita berbicara di depan audiens itu lepas, tidak ada penghalang atau hambatan apapun. Begitu sih ya Bapak Ibu semua ya. Baik, kita akan coba ya, kita akan coba melakukan ya, kita akan praktek gimana sih cara melakukan teknik yang tadi button therapy ya. Baik, sekarang coba posisikan ya Bapak Ibu semua duduk dengan rileks ya, duduk dengan rileks, duduk dengan nyaman, senyaman mungkin ya. Saya akan tanduk ya untuk Bapak Ibu semua untuk melakukan teknik button therapy tersebut. Baik Bapak semua, sekarang pejamkan matanya, tarik napas dalam-dalam dari hidung, lepaskan secara perlahan. Baik, ambil napas dari hidung, lepaskan dari mulut secara perlahan-lahan. Saya akan menghitung 1, baik, 2, iya, lebih jelas lagi, 3, perjelas perasaan negatif atau mental block yang ada di dalam diri kita. Ya. 3, lebih jelas lagi, lebih nyata lagi. Oke. 4, sangat jelas, sangat nyata. Oke. 5, semakin jelas ya. Sekarang coba
Bayangkan ya, mental block yang tadi yang Bapak Ibu rasakan, contoh mental block minder, tidak percaya diri, ya gugup, ya grogi, ya. Coba Bapak Ibu gambarkan ya, atau ubah menjadi sebuah benda berbentuk tombol ya. Mana Bapak Ibu sudah? Kalau sudah angkat kepala. Oke, kalau sudah, sekarang langkah selanjutnya adalah katakan ya kepada tombol tersebut, apa sih keuntungan bila kita lepas dari mental block tersebut ya. Coba katakan keuntungannya. Yang keduanya adalah katakan kerugiannya apa bila kita masih memendam mental block itu. Oke, sudah Bapak semua. Setelah itu sekarang pijit tombol off-nya ya. Pijit tombol off-nya. Oke, sudah dipijit. Kalau sudah angkat kepala. Oke, sudah angkat lagi tangannya. Sekarang pijit lagi tombol off-nya. Oke, angkat lagi tangannya. Sekarang yang terakhir, pijit lagi tombol off-nya. Ya, seiring dengan dipijit tombol off-nya, maka mental block yang ada di dalam diri kita lepas. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, saya akan mandu ya. Nah, saya akan hitung mundur dari mulai dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang buka matanya perlahan-lahan dan rasakan diri kita jauh lebih baik lagi, jauh lebih segar, jauh lebih fresh ya. Oke, oke. Gimana merasa fresh Bapak Ibu semua setelah tadi melakukan teknik button terapi? 5 langkah yang kita harus uh, praktekkan di teknik button terapi itu. Oke, Bapak Ibu semua. Baik, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya kita akan masuk ya tadi dari segi bab mental, sekarang masuk ke bab teknik ya. Oke, kita masuk ke bab teknik. Oke. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Setelah kita melakukan mental, sekarang kita melakukan bab teknik ya. Di sini saya paparkan adalah teknik hands ya, yaitu tangan ya, gerakan tangan. Nah, syarat gerakan tangan itu ada 4 gerakan ya. Yang syarat pertama adalah berikan tenaga ya, seperti ini. Iya, iya, oke ya. Nah, itu syarat yang pertama ya. Terus yang syarat yang kedua adalah bergerak di depan dada atau di samping kanan kiri kita ya. Yang ketiganya variatif ya. Yang keempatnya adalah jeda. Apa Bapak coba diulangi. Yang pertama adalah berikan tenaga. Oke, coba Pak Budi yang kedua apa? Bergerak di depan dada atau di samping kanan maupun kiri kita. Betul. Ayo Bu Susi yang ketiga apa? Variatif. Yang keempat adalah jeda. Betul. Oke.